Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah manajemen strategis ya. Dan pada pertemuan ke-13 ini memang Ibu sudah sampaikan akan menyampaikan atau akan membuat video pembelajaran gitu kan. Pada pertemuan hari ini kita akan lebih detail membahas terkait dengan kerangka kerja evaluasi strategi. Sebelumnya kita mereview dulu terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa pekan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan konsep dasar terkait dengan evaluasi strategis ya, mulai dari definisi dan hakikatnya seperti itu. Nah, tentunya masih ingat ya bahwa ada tiga aktivitas ya, yang dilakukan dalam mengevaluasi. Jadi yang pertama adalah meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang, dan yang kedua adalah mengukur prestasi, dan ketiga mengambil tindakan korektif. Baik, Ibu akan menjelaskan terkait dengan langkah atau konsep dasar, kerangka dasar katakan atau tahapan dalam melakukan evaluasi strategis. Nah, ada 3 tahapan yang dilakukan dalam melakukan evaluasi strategis. Yang pertama adalah menelaah berdasarkan strategi, yang kedua adalah mengukur kinerja organisasi itu sendiri, dan yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif. Nah, berikut adalah terkait dengan penjelasan menelaah berdasarkan strategi. Menelaah prinsip dasar strategi organisasi itu dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EV dan matriks IV. Jadi apa sih sebenarnya kedua matriks ini ya, matriks EV dan matriks IV. Jadi matriks IV itu adalah matriks evaluasi faktor internal. Adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Yang kedua adalah matriks EV atau matriks evaluasi faktor eksternal, adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah pernah mendengar mengevaluasi menggunakan analisa SWOT, nah ini diperkuat dengan penggunaan adanya matriks ini ya. Jadi kalau matriks ini nanti ada, kalau penggunaannya nanti ada bobot dan skornya seperti itu. Salah satu contoh adalah ini Ibu menemukan artikel ya, ini artikelnya bagus sekali itu kan. Jadi artikel ini artikel ilmiah kan. Jadi peneliti meneliti kasusnya adalah di kantor pos ya. Jadi meneliti terkait dengan strategi pemasarannya di kantor pos di Magetan gitu kan, dan menggunakan analisa SWOT dengan menggunakan kedua matriks ini. Nah, dari artikel ini digambarkan ya, dijelaskan analisanya berdasarkan matriks internal faktor evaluasi. Ini contohnya ya, ini kasusnya di kantor pos di Magetan kan. Jadi peneliti menggunakan matriks IV ini, yang pertama dengan faktor internal adalah kekuatan. Jadi misalnya adalah contohnya di sini disampaikan kekuatannya adalah kemudahan konsumen dalam mengirimkan barang dengan sistem pick up atau COD kan. Bobotnya 0,11, ratingnya 4. Kekuatan yang kedua adalah armada atau transportasi yang mendukung dalam pengiriman barang dengan bobot 0,10, ratingnya 5. Yang kekuatan ketiga adalah harga yang ditawarkan terjangkau. Jadi di sini meneliti itu menganalisis dengan membandingkan, kan. Jadi pemasaran yang dilakukan oleh kantor pos Magetan dengan yang dilakukan dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan pengiriman milik swasta seperti itu. Ini nanti kalian bisa melihat atau mencari ya artikel-artikel yang lain yang dimana menggunakan evaluasi
strategi perusahaan atau organisasi dengan menggunakan matriks EV dan IV. Nah, selanjutnya adalah tahapan mengukur kinerja atau tadi mengukur prestasi. Pada tahapan ini, kenapa perlu dilakukan mengukur suatu kinerja? Nah, mengukur kinerja ini digunakan untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam mengukur kinerja ini ada 2 kriteria, yaitu yang pertama adalah kriteria kuantitatif. Ya, ini maksudnya adalah mengukur berdasarkan hasil perhitungan atau kuantitatif ya, secara kuantitatif dengan metode kuantitatif yang pada umumnya digunakan dalam mengevaluasi pada rasio keuangan perusahaan atau keuangan organisasi. Nah, biasanya dilakukan dengan cara yaitu adalah yang pertama, membandingkan kinerja perusahaan dalam periode waktu yang berbeda. Jadi, periode misalnya adalah periode tahun pertama dengan periode yang kedua. Apakah mengalami kerugian ataukah mengalami keuntungan dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan cara membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Nah, ini ya, pesaingnya siapa? Misalnya tadi kan adalah perusahaan ini ya, pengiriman jasa, gitu kan. Jadi ada kan, kalau kita ada Persero ya, ada Persero BUMN, itu adalah di bawahnya itu ada PT Pos Indonesia. Nah, kinerjanya seperti apa, pelayanannya seperti apa. Nah, itu dibandingkan dengan para pesaing. Pesaingnya siapa? Pesaingnya adalah banyak sekali ya, ada ya Ibu sebutkan ada mungkin JNE, JNT, ada Cargo dan sebagainya. Nah, itu perlu ada pembandingan gitu kan, dimana kinerja mereka yang dari pihak swasta seperti apa dalam melayani pengiriman barang dan sebagainya. Nah, dari relasi sendiri dari perusahaan tadi ya, pengiriman jasa tadi, barang dan jasa tadi, di Persero atau di PT Indonesia seperti apa gitu kan. Jadi ada perbandingannya kinerja perusahaan dengan perusahaan pesaing. Nah, yang ketiga adalah membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Kan. Ini juga perlu dilakukan. Kan. Jadi untuk mengetahui secara umumnya ya pengeluarannya, pembiayaannya, kan, dan pendapatannya seperti apa, seperti itu. Nah, berikutnya ada kriteria kualitatif, gitu kan. Jadi dalam mengukur kinerja itu tidak hanya dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif, gitu kan. Karena memang pasti ada kekurangannya kan, dalam kita menggunakan kriteria kuantitatif ya. Jadi tidak serta-merta menggunakan kuantitatif saja, tapi juga perlu dilakukan secara kualitatif. Nah, kualitatif ini juga dibutuhkan ya mengevaluasi strategi kan. Jadi seperti mengevaluasi faktor manusia seperti tingkat kehadiran ya, rasio turnover yang tinggi, kualitas dan kuantitas produksi yang rendah, atau tingkat kepuasan karyawan yang rendah misalnya ya, yang merupakan penyebab menurunnya kinerja. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor dalam pemasaran, keuangan, kan, penelitian dan ini ya, pengembangan dan sebagainya, atau sistem informasi manajemen juga dapat menemukan masalah keuangan itu sendiri. Nah, artinya faktor-faktor kualitatif baik maupun kuanti maupun kualitatif ini juga menjadi salah satu atau faktor ya, metode yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Nah, berikutnya adalah tahapan yaitu adalah mengambil tindakan korektif. Nah, dalam mengambil tindakan korektif ini adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif bagi masa depan. Nah, ini contohnya adalah misalnya adalah perubahan yang mungkin dibutuhkan adalah untuk memperbaiki struktur organisasi atau reformasi struktur organisasi, mengganti 1 atau 2 individu yang penting kan. Jadi ada mutasi karyawan dan sebagainya, atau menjual sebuah divisi kan, atau merevisi misi perusahaan. Dan perubahan lain termasuk yaitu adalah
membuat atau merevisi tujuan, membuat kebijakan baru, gitu kan, mengeluarkan saham untuk mendapatkan modal, menambah tenaga penjual misalnya, gitu kan, atau mengalokasikan sumber daya yang secara berbeda, gitu kan. Dan bisa jadi juga membuat insentif kerja yang baru, ada reward pada karyawan dan sebagainya. Jadi mengambil tindakan korektif ini tidak berarti bahwa strategi terdahulu akan ditinggalkan sama sekali, gitu kan, atau bahkan bisa jadi juga bisa membuat strategi baru seperti itu. Jadi artinya merubah mungkin dari sisi kebijakannya atau mungkin dari strategi pemasarannya seperti itu. Jadi mengambil tindakan korektif ini juga perlu ya dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu organisasi ketika sudah terjadi evaluasi tadi ya, diukur secara kinerjanya atau diukur secara tadi ya, dilakukan dengan metode kuanti atau kualitatif tadi, misalnya perusahaannya perlu ada suatu tindakan yang baru atau melakukan suatu inovasi yang baru dalam hal pemasarannya atau dalam hal produksinya dan sebagainya, maka tindakan korektif ini perlu dilakukan oleh seorang pemimpin ketika memimpin suatu perusahaan atau organisasi. Nah, demikian teman-teman yang Ibu bisa saya sampaikan ya terkait dengan konsep atau kerangka kerja atau metode yang dilakukan dalam mengevaluasi suatu strategi ya dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya melalui di kolom komentar atau bisa dilakukan di chat melalui Ibu, bisa saja ya melalui WA dan sebagainya. Nanti seolah pertemuan kedepannya setelah liburan Ibu akan lebih juga menambahkan ya sedikit terkait dengan beberapa konsep metode ya pengukuran kinerja suatu perusahaan. Baik, demikian. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.